Yuk, satu hal Insya Allah. Bapak. 5 publikasi dia bikin jurnal. Jurnal kehidupan. Keset atau masih gak senang sapi tuh ya kalau nanti buat. Kalian sok pasean karena pasean. Jadi mau kecok-cok mantap. Pasnya ya awal terus Pak. Yang mogok lah. Mogok nih. KM-nya kita pas siapa? Pak Aji. Pak Aji. Bapak Ibu masa paling sulit pada saat bikin tesis apa? Hidayah, sinyal hidayah. ACC mah kan kemana susah. Ayo Bapak hidayah sih dulu ngomong semua. Hidayah Untuk menggerakkan tangan. Eta. Jadi kalau saya dulu pengalaman kalau di sini itu biasanya ide apapun yang ada di kepala diketik aja dulu. Apapun itu idenya ketik nanti ketiknya nggak usah rapi-rapi, pokoknya mau diketik aja satu paragraf. Nanti ketika Anda sedang enak ya refresh lagi, itu tuh biasanya akan mempercepat proses penelusuran terhadap objek yang mau kita teliti. Hal yang sama kalau bikin latar belakang, jangan kebanyakan konsep, ketik aja dulu. Ntar udah diketik, baru dilemas gitu. Karena kalau hanya dipikirin aja, nggak jadi apa-apa. Kalau diketik ada, insya Allah tetap dokumentasikan. 3 menit lagi ya. Tapi dah Bapak Ibu semua udah pada bekerja ya? Sudah ya. Rata-rata pendidik. Rata-rata pendidik atau ketua yayasan namanya. Tapi kalau saya nyimak ya hari ini terutama di institusi kami aja dosennya, kalau dulu saya kurang paham. Hari ini kaitan dengan sertifikasi dosen, speknya tuh semakin bukan dipersulit ya, semakin diperketat. Dan kemudian yang sudah eligible ternyata approve-nya juga masih nunggu pertimbangan, nggak tahu kan apa, ada kuota segala macam. Nampaknya semakin kesini memang pengelolaan pendidikan kurang baik-baik saja ya, agak sedikit berat. Termasuk juga kaitan dengan guru besar. Mulai tahun depan saya baca dari SK-nya, itu SK-nya bukan dari kementerian, SK-nya dari perguruan tinggi. Kan jadi agak aneh ya. Memang standarnya tetap dari kementerian, segala macam aturannya tidak menjadi lebih mudah ya, sama ketatnya. Cuman karena SK-nya dari perguruan tinggi, otomatis hak dan kewajibannya juga dari perguruan tinggi ya. Nanti tunjangan segala macamnya jadi beban perguruan tinggi. Problemnya perguruan tingginya kuat enggak? Kalau kan saya juga sama pengelola pendidikan lah ya, saya juga sama jaga warung kayak bapak dan ibu. Kalau dulu kan kita betul-betul terus dosen mau berdebat, jadi tertinggi kan profesionalisme dosen itu kan dilihat dari situ. Tapi setelah bebannya nanti di perguruan tinggi kan jadi mikir lagi ya, bener nggak? Karena kos segala macamnya jadi beban kita. Kalau guru ada jabatan akademik nggak? Atau lebih ke golongan? Dari mulai 3A sampai 4E ya. Tapi dipasing nggak sih ya? Kalau non PNS ya. Kan kalau dosen mah ada tambahan, ada asisten ahli
ahli, ada rektor kepala. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah 13.30. Mohon berkenan ketua kelas untuk pembimbingan. Kalau ketua kelas dipimpin aja doa dulu. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, mana kalau Pak? Bapak dan Ibu, saya hari ini ditugaskan untuk menyampaikan sistem informasi manajemen dan ICT. Nama mata kuliahnya menikah satu mahal kayaknya Pak. Kayak banget ya. ICT. Apa ICT? Information Communication Technology. Nah, Bapak dan Ibu, saya pernah ceritakan bahwa peradaban umat manusia telah mengalami guncangan yang maha dahsyat ya, dengan adanya perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi. Dari awalnya segala sesuatu dilakukan secara manual, konvensional, mulai beralih ke dunia digitalisasi. Nah, ini kan tentunya bisa menjadi peluang atau juga bisa menjadi ancaman bagi organisasi. Peluangnya apa? Kalau Anda bisa memanfaatkan ini sebagai tools untuk membantu proses bisnis organisasi, maka eksplorasi organisasi Anda akan cepat tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, kalau ini tidak mampu kita manfaatkan, kita bisa tertinggal karena ini akan dipakai oleh kompetitor kita ya. Nah, sebelum kita diskusi secara mendalam kaitan dengan STEAM, terutama dalam konteks pengelolaan pendidikan, saya pernah lihatin video nggak sama Bapak dan Ibu? New Economy dan Old Economy. Belum ya? Kita lihat video dulu ya. Insya Allah ini mah tidak ada sensor videonya. Tidak seperti video yang di TikTok ya. You know apa? Kita lihat. Mudah-mudahan suaranya kencang. Kenapa saya bawa Anda lihat video? Karena yang jelasinnya lebih clear ya. Banyak saya translate, jadi dia menjelaskan sendiri. New vs old economy, ekonomi baru dan ekonomi lama. Standar deh 12.000. Oke, kita lihat sama-sama. Dunia telah berubah dengan sangat cepat. Di setiap era, kebiasaan orang selalu berubah. Perusahaan revolusioner berdiri
sering dibahas dan disinggung akhir-akhir ini. Kita saat ini nggak lagi ada pada masa transisi atau perubahan, tapi kita sudah memasuki era new economy dan pandemi COVID-19 mempercepat segalanya. Kalau kita nggak siap, bisnis kita nggak siap, kita pasti tumbang karena kita udah nggak bisa lagi pakai cara lama. Cara lama, strategi dan metode lama di old economy akan menjadi nggak relate dengan new economy. Jadi apa new economy? New economy adalah istilah untuk industri baru dengan pertumbuhan yang tinggi di bidang teknologi. Perusahaan new economy ini akan dipercaya menjadi tombak untuk perubahan ekonomi dunia. New economy sendiri diperkenalkan pertama kali menjelang tahun 2000-an, di mana pada era itu masyarakat punya akses pada internet dan komputer. New economy dipandang sebagai perubahan dari old economy yang berbasis manufaktur pada ekonomi yang berbasis teknologi. Semuanya harus mampu beradaptasi pada era new economy. Kalau kita nggak bisa, kita pasti digilas oleh perubahan. Contoh nyatanya begini, dulu di old economy, pabrik menggunakan tenaga kerja manusia. Di new economy, pabrik akan menggunakan tenaga kerja robot yang terotomatisasi, efisien, minim error, dan lebih murah. Amazon sudah mulai menggunakannya. Candu juga sudah mulai menggunakannya, bahkan sejak sebelum adanya pandemi. Ini adalah kabar buruk buat para buruh atau tenaga kerja kasar. Di new economy, toko nggak perlu lagi ada pada sebuah bangunan fisik. Toko akan berdiri pada sebuah platform toko virtual. Lebih murah karena nggak perlu menyewa, efisien, minim pegawai, dan bisa menargetkan customer dengan algoritma dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pemasaran cara lama. Ini adalah kabar buruk untuk para pramuniaga dan karyawan toko. Dan pandemi mempercepat semuanya. Di new economy ini, perusahaan nggak perlu lagi memiliki kantor fisik di setiap kota ataupun negara. Mereka bisa beroperasional dimanapun melalui aplikasi, tentunya dengan kontrol melalui headquarter. Misalnya bank digital yang bisa beroperasional di seluruh Indonesia tanpa kantor fisik di setiap kota, atau perusahaan sekuritas, saham, dan fintech lain yang bisa beroperasional dimanapun asal ada koneksi internet. Kabar yang buruk untuk pemilik properti karena penyewa akan semakin sedikit. Kabar buruk juga untuk para calon karyawan yang minim skill karena lapangan pekerjaan di marketplace semakin sedikit dan kompetitif. Di new economy, mobilitas orang menjadi lebih sedikit karena mereka yang bekerja, belajar, dan belajar dari rumah, atau bahkan pekerjaannya di outsource ke negara lain yang murah. New economy ini bukan berarti hanya perusahaan teknologi aja, tapi juga perusahaan apapun yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Misalnya industri mobil memanfaatkan teknologi baru dalam bahan bakar, proses assembly, atau gimmick teknologi lainnya seperti mobil pintar contohnya. Industri asuransi, perbankan, dan jasa keuangan bisa memanfaatkan aplikasi. Industri properti juga bisa memanfaatkan aplikasi cloud berbasis algoritma, dan masih banyak lagi contohnya. Jadi apa bedanya new economy dan old economy? Nah, yuk kita bandingkan ya teman-teman. New economy digerakkan oleh industri berbasis teknologi, sementara old economy adalah ekonomi yang digerakkan oleh industri berbasis manufaktur padat karya. Kita boleh menyebut old economy ini dengan era industri. Salah satu negara dengan old economy tersukses adalah China, yang negaranya tumbuh pesat dalam beberapa dekade karena menerapkan industri manufaktur berbiaya rendah. Tapi bahkan Cina sendiri aja udah mulai menggeser industrinya menjadi industri new economy, atau bahkan boleh dibilang hybrid economy, yaitu perpaduan antara old
tanpa di-outsource ke negara lain. Kini pasar saham China banyak digerakkan oleh industri new economy seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent. China sendiri berbeda dengan Amerika yang fokus pada new economy. Perusahaan Amerika fokus pada desain, lisensi, teknologi. Tapi untuk produksi barangnya sendiri masih di-outsource ke negara lain. Misalnya seperti India, Bangladesh, Vietnam, dan China. Sebenarnya industri kita kalah telak. Baik old economy dan new economy kita masih belum menguasai. Akhirnya kita menjadi negara konsumen dengan penduduk terbesar di dunia. Padahal kita punya semuanya. Bahan baku ada, workforce ada, konsumen ada, orang-orang pintar juga ada. Tapi kita malah gak bisa menjadikan semuanya menjadi satu rantai. Di old economy, workforce atau jumlah buruh menjadi acuan strateginya perusahaan. Di new economy, jumlah workforce bahkan bisa dikurangi dengan signifikan hingga 90%. User acquisition menjadi acuan besar kecilnya perusahaan. Di old economy, jumlah revenue menjadi acuan fundamental perusahaan. Di new economy, potensi revenue di masa depan menjadi acuan valuasi perusahaan. Di old economy, jumlah cabang menjadi acuan size perusahaan. Di new economy, jumlah pengguna aplikasi menjadi acuan sukses atau tidaknya sebuah perusahaan. Di old economy, perusahaan digerakkan oleh banyak orang dengan sistem hierarki. Birokrasi perusahaan yang sangat mungkin. Saya sudah pernah bahas tentang bangkrutnya kota yang disebabkan oleh birokrasi yang sangat mungkin. Teman-teman bisa lihat di video ini ya. Di new economy, perusahaan digerakkan oleh tim kecil yang berisi orang-orang yang ekspert di bidang masing-masing. Tentunya dengan tetap memanfaatkan teknologi. Karena new economy akan membutuhkan program, bisnis, jasa, dan para wirausaha yang masih berpikir menggunakan kacamata ekonomi. Kemudian gimana solusinya? Solusinya nih, sebagai pemilik bisnis kita harus mau berubah memanfaatkan teknologi. Teknologi itu adalah sebuah leverage dan Izin masuk Pak. misal Maaf saya aplikasi di website. Leverage sekarang sudah menjadi sebuah komoditi atau menjadi sebuah keharusan kalau ini sedang survive. Sebagai personal, kalau kita karyawan, kita harus menyadari bahwa posisi kita ada dalam posisi yang sangat rawan. Di new economy, perusahaan miliaran dolar sekalipun gak perlu karyawan dengan jumlah banyak. Bahkan bank digital aja ada yang punya karyawan di bawah 100 orang. Solusinya kita harus mulai melek teknologi. Karena di era new economy ini kerjanya bisa dan dapat bukannya lebih sedikit, tapi malah jauh lebih banyak. Karena kita bisa bekerjasama dengan banyak orang di berbagai dunia. Saya sendiri sudah bekerjasama dengan brand lain dari luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Korea, Amerika, bahkan negara-negara Eropa lainnya. Dan mereka mau bayar mahal dengan dolar. Jadi always keep looking for opportunity. Kesempatan cuma sejauh kita guys. Yang penting ubah mindset kita. Kita nggak bisa paksakan old mindset di new economy. Kita nggak bisa ngotot melawan perubahan. Solusinya hanya satu, yaitu berubah dan beradaptasi secepat mungkin. Perusahaan atau bahkan kita sendiri yang ngotot nggak ikut arus dalam new economy akan terusnya dalam menonton. Oke, kita komentar. Kita komentar. Nyambung nggak dengan dunia bidang pekerjaan kita? Nyambung. Nyambung ya. Nah, Bapak dan Ibu ini mas curhat aja kan, saya juga sama-sama Bapak Ibu ada yang sama-sama jaga warung ya, jadi kepala sekolah gitu kan ya. Nah, dengan adanya penerapan teknologi ternyata banyak sekali fungsi manusia yang bisa kita gantikan kepada itu. Saya pernah
mencoba mengkalkulasi gitu ya. Punya bagian administrasi kurang lebih belasan orang lah ya, yang khusus administrasi ya, tenaga kependidikan hampir 20 lebih lah. Nah ternyata setelah dievaluasi dengan penerapan teknologi, itu jumlahnya bisa direduksi setengahnya lebih. Bisa direduksi setengahnya lebih. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya teknis, dari 6 orang 7 orang bisa tergantikan dengan 2 orang. Artinya apa? Proses bisnis akan jauh lebih mudah, lebih cepat, dan yang namanya komputer errornya kan lebih minim kan. Kalau jauh lima kan salah input, artos disimpan di laci, di dalam kelong gitu kan ya, tuyul segala lupa tuyul pada tuyul lagi kan, tuyul ya ingat ya, lupa warnanya gitu. Nah itu nggak akan gitu. Kenapa? Pertama dari sisi finansial, dulu anak SPP bayar ke sekolah atau bayar ke kampus pakai uang cash. Berarti kan uang cash berarti Anda harus punya tempat penyimpanan uang, harus ada pencatatan secara manual. Tapi kalau menggunakan transaksi perbankan, anak bayar misalnya pakai virtual account, dia masuk ke dalam sistem, enggak? Silahkan. Pokoknya itu ngomong. Virtual. Nah, jadi tadi masuk virtual account dan masuk ke dalam sistem. Contoh gini lah, Bapak dan Ibu kecuali yang bekerja di negeri, tapi sama lah ya, kita yang bekerja di swasta kan hampir 90% lah hidup kita itu berangkat dari SPP siswa. Mau ya rata-rata, walaupun sebetulnya kan idealnya setengahnya ya hidup dari mahasiswa, tapi faktanya itu kadang sampai di atas 90, bahkan ada 100% hidup dari mahasiswa atau dari siswanya. Nah itu kan cara kita ngambil uang dari siswa supaya uang itu tertarik kan biasanya kita lekatkan dengan proses bisnis. Contoh mau UTS, anak harus lunas misalkan. Nah kalau diperiksa secara manual itu kan makan waktu, harus dicek, terima uang, mungkin verifikasinya baru besoknya kan, dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan sistem informasi kan itu real time, masuk melalui virtual account, dan secara otomatis misalnya kalau ujian mau pakai kartu, oh si anak kan nggak perlu datang ke bagian administrasi cetak, nggak perlu dia cetak kartu ujian, tinggal kita sediain aja konsol, anak bisa ngeprint sendiri. Kan perintah ngeprint tidak bisa dikomandoan ku finansial, si tombol printer mau bisa diklik lalu can bayar kan biasa gitu. Mau ayah pas saya kalau budak datang ke budak nanti yang ujian aposnya tidak terpenuhi kan kamu punya beban karyawan ulang teh mau yang punya body cerekan kalau ulang di satu sisi kan dia teh tugasnya kan mengumpulkan kan, karena apa? Karena untuk menggaji dia sendiri, untuk menggaji organisasi. Kadang-kadang paling susah tuh kasih orang frontline. Di satu sisi dia tuh manusia, ada orang tua pengen anaknya sekolah nggak bisa ujian terus nangis si frontline lewat kiri ID lolos ke dipecat lain nggak gawe kan coba untuk komputer ku sistem sok bapak ibu udah angkat kayak kagak komputer digoblok-goblok itu dan awal komputer mau nawan gitu kan ya kan. Artinya banyak proses yang bisnis proses yang bisa kita eliminasi, dan juga untuk mengurangi ketegangan beban psikologis di pegawai-pegawai kita. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kita memulai penerapan teknologi informasi di dalam organisasi? Bapak Ibu, menerapkan teknologi di dalam organisasi itu tidak perlu sekaligus secara keseluruhan. Kalau bisa sekaligus secara keseluruhan, ya itu bagus ya. Tapi agak susah. Kenapa? Karena kan proses bisnis itu kompleks. Ada bagian keuangan, ada bagian akademik ya, ada bagian sarana prasarana dan bagian-bagian lainnya. Nah solusinya gimana? Kita bisa mulai pengembangan sistem itu berbasis fungsi tadi. Oke lah, keuangan yang paling vital di antara sekian banyak apa? Duit kan? Si ibu lah, si ibu udah otak deh. Duit, si ibu mah cewek matre. Nah, cewek nonton. Iya kan, saya nggak bilang matre nggak normal.
masih rendah. Teman hati ngomongnya. Boleh ngomong ke dalam. Misalnya yang paling vital itu dua ya. Ada yang pertama akademik kaitan dengan kurikulum proses pembelajaran, yang kedua kaitan dengan keuangan. Oke, kita benahi dari keuangan dulu. Hadiah proses transaksi. Kalau secara sederhana pasti Bapak Ibu ada bendahara kan, ada bendahara pemasukan, ada bendahara pengeluaran. Dari situ aja fungsi IT sama nggak salah satu. Bendahara pemasukan kan bisa diganti kan, orang masuk transfer ke dalam sistem. Dan yang namanya transaksi perbankan itu bisa diset sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, misalnya anak mau pembayaran nih, Bapak Ibu aturannya harus lunas. Jadi si budak teh nggak bisa transfer di bawah nilai yang sudah Bapak Ibu tetapkan, kan bisa gitu kan? Atau si anak bisa transfer berapapun nominalnya, atau ada batas minimum, Bapak bisa banget seperti itu, gitu ya. Nah ini juga akan mempermudah proses bisnis Bapak dan Ibu. Kaitan juga dengan proses pembelajaran akademik, daring, segala macam kan. Nah, memang di satu sisi Bapak Ibu, saya juga sebagai seorang dosen, saya sampai dengan detik ini belum bisa menjustifikasi bahwa pertemuan melalui online itu lebih baik dibanding dengan pertemuan secara offline. Tetap Bapak dan Ibu udah terdampak kena rantai, daulang teh jelema lain handphone, saking pemajikan itu cukup di bluetooth, panggil ibu majikan urang kan, tidak tergantikan oleh teknologi. Tetapi paling tidak di sisi lain faedahnya apa? Misalnya kaitan dengan juga kurikulum dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita bisa simpan di dalam basis teknologi informasi, pada gilirannya kan anak-anak yang set materi. Kalau Bapak Ibu tinggal anak-anak asal punya akunnya dia bisa upload materi. Kemudian juga yang kedua tugas kan kita bisa set waktunya kan, paling lambat jam berapa dan seterusnya, sehingga itu kan bisa memaksa disiplin anak. Dan Bapak dan Ibu yang lebih penting apa coba? Itu bisa lebih ramah lingkungan karena paperless, nggak banyak kertas. Jadi kalau saya lebih berpikir begini, yang kita nggak usah ngomong yang rumit-rumit aja. Bisa nggak dalam 1 minggu yang awalnya Bapak Ibu menghasilkan 4 rim, mengeluarkan 4 rim, bisa nggak bisa jadi 1 rim? Jangan ngomong paperless dulu lah. Nah itu kita coba reduksi dalam proses bisnis organisasi, dan itu manfaat efisiensinya akan sangat terasa karena kan prosesnya continuous terus berulang. Jadi awali segala sesuatunya berangkat dari yang paling sederhana, dan tapi ya tetap orientasi utamanya yang paling vital ya, yang punya value bagi kesinambungan organisasi. Nah biasanya ada udah tadi si ibunya pastilah bagian keuangan lah, serta masih perlu dipikiran dari jadinya baru akademik dan seterusnya. Nah kemudian itu gambaran dari sisi proses bisnis. Ada komentar dulu untuk kurang ngobrol langsung sedikit sambil. Kemudian saya ada sedikit loncat, sebetulnya ini ada timpahan slide, tapi paling nggak saya highlightnya. Bapak dan Ibu, kita sebagai pengelola, penjaga warung, kan kerap kali dihadapkan pada berbagai macam masalah A, B, C, D, dan seterusnya gitu ya. Nah tentunya salah satu cara untuk menyelesaikan masalah itu kan melalui keputusan, ya kan? Keputusan itu kan suatu tindakan yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah. Nah problemnya adalah keputusan yang baik, keputusan yang akurat harus didukung oleh informasi yang tepat. Kan tuh bisa pengambilan keputusan di sekolah pakai pilih, pilih, kalau di atas kabar terang, pilih, namanya. Kan nggak mungkin kita pakai pilih. Kita harus sebaiknya speak with. Nah, ada orang komen misalnya Bapak Punten ini, bukan Bapak inilah si X ngajarkan ke balai di kelas itu iya, ulang bentuk segala macam. Kan nggak mungkin saya mengeksekusi atas dasar informasi yang tidak ada datanya kan. Tapi kalau proses pembelajaran itu didokumentasikan kan kita bisa kelihatan dia masuk dari jam berapa, keluar sampai jam berapa, kemudian kesesuaian antara rencana RP, betul ya? RPP
realisasi segala macam. Bahkan di beberapa sekolah ada yang dipasang CCTV kan, CCTV di kelas. CCTV di kelas itu Bapak dan Ibu bukan hanya untuk sekedar memantau, tapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk absensi. Kan sekarang bisa kelihatan Bapak teh face recognition, si ganteng maut senang asup, si matre ayah, nggak perlu pakai tulis tangan, kecuali Bapak Ibu rumah banget gitu kan, asalkan tidak, ya kan. Dan harganya gak mahal Bapak Ibu. Face recognition itu hari ini sudah softwarenya sudah banyak available. Bahkan di negara-negara maju mah face recognition itu sudah disimpan di berbagai penjuru kota. Jadi namun orang melakukan tindakan-tindakan nya gitulah ya. Kita teh kapan nih? Siapa kapan nih? Ke masjid gitu kan. Itu bisa diketahui. Ujung-ujungnya kan akan mempermudah proses monitoring atau tadi kaitan dengan pengambilan keputusan. Dan kadang-kadang gini Bapak Ibu, kita dihadapkan pada sebuah masalah, entah itu masalah apa, kan nggak bisa kita tuh menggunakan tadi insting semata kan, kita butuh data. Tapi kalau datanya kepa direkap pula, iraha beres napa anu dinten Sabtu manawi Senin, kaburuan. Benar nggak? Artinya kan kadang pengambilan keputusan itu butuh dilakukan dalam waktu yang cepat singkat. Nah supaya itu bisa dieksekusi dengan benar, maka kita harus punya sistem informasi manajemen. Nah tentunya sistem informasi manajemen di dalam organisasi itu akan disesuaikan dengan kebutuhan. Ada sistem informasi eksekutif, ada sistem informasi manajemen, ada sistem pemrosesan transaksi, dan itu sifatnya tidak sama. Lupakan dulu materi, kita ngadongin yang lain dulu. Tapi ini masih bicara kerangka dasar ya, bijakan karena hari materi itu kan sistem adalah kayak gitu kan ya. Udah wudhu sama cara. Nah ya, syukur menurutnya. Saya gambar piramid aja. Ini ada sistem informasi eksekutif, ini ada sistem informasi manajemen, ini ada sistem pemrosesan transaksi lah ya, sistem pemrosesan transaksi SPT lah ya. Kalau bahasa Inggrisnya berarti transaction process system seperti TPS gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, setiap layer yang ada di sini atau layer test, setiap aras yang ada di sini, lapisan setiap aras lapisan yang ada di sini itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama berangkat dari masalah dan solusi. Semakin ke bawah, masalahnya itu semakin jelas dan solusinya juga jelas. Semakin ke atas, berarti masalahnya semakin tidak jelas dan solusinya juga tidak jelas. Nah, saya kasih contoh pertanyaan Ibu. Misalnya saya punya minimarket, mereknya mau apa? Nah, namanya apa sih? Suryadimat. Didimat, asik, Suryadimat. Surya dihapus nama apa? Surya teh cahaya. Surya mah matahari. Di teh? Di matahari loh. Oh, di matahari. Dikira di hatiku. Serabelnya. Kali di panon poe, bukan itu poe dia. Jadi tadi aku bergerak. Ini ya. Jadi Bapak Ibu, misalnya kita punya display. Tahu display? Display teh. Produk, display produk. Nah, display produk entah itu misalnya Coca-Cola, entah itu minuman apapun. Nah, kan yang namanya barang di display jangan terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit. Kalau kita display iya itu don 1000 beak kita display ku kaki 3 unggul. Tapi lamun ditunda hiji kumaha mun aya jelema dapat 5. Bisa terjadi beli kan? Kan orang pasti ngambilnya dari display, pasti dia teh jarang mah iya aya kene itu ribuh. Paling saya namanya di display bro gitu ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Barang tidak boleh terlalu banyak, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Nah, biasanya dari sisi manajemen kita punya istilah namanya safety stock, stok yang aman, ya. Stok minimum yang aman. Nah,
set di minimum stok. Misalnya saya punya aturan barang namanya kita bilang cap kaki 3 itu di display maksimal 30. Sedang kan namanya lagi bisa pakai head. Dijelaskan kaki, mau setak, ya, kaki tuh, kaki mau Pak Suryadi lelang. Saya simpan barang display 30, ya, misalnya stok maksimum kan. Tiba-tiba ada yang beli 5, sisa 25. Ada masalah nggak? Aman. Tiba-tiba ada yang beli 10. Atau itu 10, ada yang beli 12. Sisa 3. Aman nggak? Tidak, kan minimum harus paham. Ya. Artinya apa? Di sini mulai ada masalah. Apa? Cap kaki 3 di display kurang. Benar nggak? Itu kan informasi. Solusinya apa? Ambil cap kaki 3 sebanyak pun dari jajan 20, berarti udah nyokot 17. Ambil botol kaki 3 di rak nomor sekian, pindahkan ke rak sekian. Nah itu yang namanya sistem pemrosesan transaksi. Masalahnya jelas, solusinya jelas. Perlu human mind nggak? Karyawan tuh kayak orang yang bukan ulang kayak kumaha ya goblok siapa yang cocok betul semuanya memikir salah justru pantes ya kan kalau mikir salah karena sifatnya adalah tadi mekanistik dan ini mudah tergantikan oleh teknologi. Masalahnya jelas, solusinya jelas. Nah sekarang kita mulai masuk ke sistem informasi manajemen. Tiba-tiba Bapak dan Ibu tahu yang namanya QC, Quality Control, tempat pengecekan produk. Kan dia tuh nanti akan memeriksa kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan spesifikasi. Quality Control. Quality itu adalah kualitas, control adalah kendali. Jadi pengendalian kualitas, memastikan kesesuaian spesifikasi barang dengan luaran. Nah, ketika misalnya paling gampang mah botol deui. Tiba-tiba nanti ada botol anu rusakna aya 20 reject, poin 20, poin naik deh dan seterusnya. Ini kan masalahnya jelas. Oh ternyata mulai banyak produk yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi. Jadi Bapak Ibunya dalam konsep teknologi itu ada error yang ditoleransi dan ada error yang tidak ditoleransi. Jadi lamun orang tidak ada 100 produk. Misalnya kita menetapkan error maksimum 3%, ya enggeus teu nanaon, lamun masih di bawah 3%. Tapi kalau sudah di atas 3%, inspeksi, lakukan proses perbaikan. Nah, ketika ini ada informasi, ada masalah, produk reject melampaui standar kualitas, anu kuduna maksimal, anu buntet, bantet, kue kedua, yuk misalnya ayo 10, masalah kan? Solusinya apa? Yuk kue bantet bisa gara-gara mesinnya, bisa gara-gara tarifnya, bisa gara-gara jelek mana mulai tidak jelas, paham nggak? Butuh human mind nggak? Butuh. Nah makanya untuk level middle management itu dibutuhkan human mind, kemampuan untuk berpikir. Nah kalau tadi kita bicara mengenai perkembangan teknologi, yang paling banyak dihantam itu di sini, tapi kalau di sini relatif lebih aman. Hal-hal yang sifatnya mekanik aja itu banyak bisa tergantikan oleh teknologi. Bahkan Bapak dan Ibu kalau lihat di YouTube ada Gigafactory perusahaan Tesla, itu dia bisa mereduksi sampai 90% karyawannya di pabrik mobilnya. Jadi Gigafactory bagian mobilnya di tempat. Kan kalau Toyota masih gak workshopnya ngalir gitu kan ya, aliran seperti itu. Kalau Gigafactory Tesla kan tidak seperti itu. Jadi di awal sampai ke akhir terpusat, assembly-nya semua terkomputerisasi. Kenapa? Karena kerjaannya pasti. Nah, semakin ke atas ini semakin tidak pasti. Tiba-tiba pendapatan perusahaan turun. Bisa gara-gara apa coba penghasilan turun? Banyak hal kan, pengeluaran mah, kemudian pesaing mah, dan segala macam. Semakin kesini masalah semakin tidak jelas dan solusi juga semakin membutuhkan human mind, kemampuan
apakah harus bikin produk baru, rekrut orang, pelatihan dan lain sebagainya. Kompleksitas di situ sangat tinggi, sehingga di sini membutuhkan human mind. Nah, ini bicara mengenai karakteristik sistem informasi. Ada komentar Bapak dan Ibu? Silakan dikomentari. Soal tuh Bapak Ibu nanya. Menengahi gimana? Wush, menengahi itu ya. Saya di belakang. Mungkin saya secara praktis di lapangan ya Pak. Betul. Karena Abdi mah sebagai guru sana penjaga waktu. Ketika ada kebijakan menteri yang lebih cenderung memekanikan manusia ya Pak, dengan berbagai aplikasi. Sedangkan manusia dengan berbagai kemampuan dan juga pola pikirnya, akhirnya di kalangan guru ada kalimat begini: ketika seorang manusia pandai dalam hal teknis menggunakan baik perangkat lunak ataupun perangkat halusnya, maka ternyata murid itu banyak diakal mau cara murid aman antem ya bahasa awalan. Sebaliknya ketika seseorang yang secara praktis di lapangan pandai tapi tidak pandai menggunakan dari perangkat lunak dan halus, akhirnya Kang Guru lebih ke ini Pak, bagaimana caranya untuk mengakali teknis tersebut. Akhirnya secara langsung atau tidak langsung keduanya sama-sama tidak baik untuk di lapangan gitu ya Pak, karena murid harus dilayani dan guru pun sebenarnya harus pandai gitu. Sementara guru yang tertinggal tadi walaupun kesiangan ya Pak, pada akhirnya terlihat bahwa yang tidak pandai menyesuaikan diri dengan keadaan dan siap untuk tertinggal sekali. Nah tadi Pak kalimat awal menengahinya. Ya. Kita masuknya ke SIM atau SIM berarti. Sistem informasi manajemen. Oke. Jadi Bapak dan Ibu yang namanya suatu, sebenarnya kalau kita bicara jadi Bu, saya tuh punya keterbatasan kaitan dengan hafalan. Di lamun Bapak Ibu nanya ke Abdi, baca ke Undang-Undang 45, kok Abdi malah bentuk dikurangan ditambahan. Karena maaf, saya di kelas ini saya nggak bisa menghafal anak siswa. Ini pun Abdi ngulangnya terang lain apa, lamun ditaruh stamina bingung. Karena kemampuan menghafalnya udah. Nah sehingga salah satu cara untuk belajar saya tuh berimajinasi. Bila tuh lamun saya kadang ingat sesuatu, dan di kepala saya ngebayangin sesuatu. Nah problemnya nggak bayangin itu, ayo datang. Kenal teh. Jadi kalau mau ngajar misalnya ilmu manajemen yang ada di otak saya itu ngegambarin organisasi gitu ya, poin ini cerita gitu kan. Problemnya adalah apa yang saya sampaikan itu mengikuti imajinasi saya. Nah Korea kan kalau mengenang ngalamun, sok akan ngalamun di orang gitu lewat. Karena apa? Karena kan kita mengenali diri sendiri kan, harus tahu kan terhadap diri sendiri. Jadi saya berbeda dengan istri saya itu kalau untuk presentasi aja ya, dia itu bisa dihafal di luar kepala. Ya kan? Dan titik komanya apa? Kalau saya tidak hafal itu, jadi nggak pakai presentasi nggak gitu. Jadinya iya tadi bentuknya juga kumaha gitu ya. Jadi kadang-kadang matanya teh teng gitu ya. Dan itu kan kelemahan diri gitu. Apalagi kalau nggak perlu mencari jawaban gitu ya. Dan itu namanya manusia. Tapi kan akan sekolah lagi gitu. Ya balik lagi ke pertanyaan ini. Bapak Ibu yang namanya teknologi itu prinsipnya sebetulnya teknologi itu tidak harus berkaitan dengan chip, tidak harus berkaitan dengan robotik, tidak harus berkaitan dengan apapun itu yang berbau-bau kekinian. Teknologi itu teknologi itu intinya adalah alat bantu.
alat bantu manusia untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan. Jadi kalau bicara teknologi pertanian itu buat bicara traktor segala macam, palu bisa jadi teknologi. Ya, balik ke situ. Jadi mohon teknologi itu tidak didefinisikan terlalu sempit karena pemahaman teknologi itu luas. Nah kemudian yang kedua, memang ketika kita berbicara mengenai teknologi itu kan kita bicara mengenai kemampuan beradaptasi. Saya dulu pernah lagi mulai peralihan dari daring ke luring ya, daring ke luring kan. Nah ada guru saya dulu lagi S1 kelas guru saya sebutkan namanya. Dulu tuh saya kalau belajar sama beliau kan senang banget, kaku banget. Jadi kemampuan beliau berartikulasi, memberikan contoh perempuan itu ya, perempuan berartikulasi itu luar biasa. Tetapi ketika beralih dari konvensional, mata kuliah konvensional pindah ke daring, si Dota jadi tidak bisa ngajar. Jadi putut ya, dia curhat sama saya, Hyuni curhat. Saya tuh dulu nggak ada masalah dengan pembelajaran kepada siswa, tapi hari ini pakai RMS, input itu, susah tuh senang. Ayo malah IOE kena referensi, benar loh. Dia bicara seperti itu. Kenapa? Karena keterbatasan dia dalam beradaptasi. Nah problemnya ini kan perubahan itu nggak bisa kita hindari. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dari dinamika perkembangan zaman. Mau ikut atau mau tertinggal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang namanya berubah dari suatu kebiasaan lama ke kebiasaan baru pasti ada resistensi. Anu biasa napali sarapan, akhirnya ke sarapan. Anu biasa ngajar ke kudu mawa nanaon, akhirnya kudu mawa nanaon, kudu ngupload dan lain sebagainya. Anu bagelang kita bisa digawe terus pentingan. Misalkan kurang teh ngajar sabulan, kayak laporan kewek akhir beresan. Kan mungkin kedatangan day to day kan, pada saatnya langsung. Ini kan membuat pola bekerja kita menjadi berubah. Nah, transisi dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru itu bukan suatu hal yang mudah. Nah, cuman problemnya kenapa teknologi itu kerap kali tidak efektif diterapkan? Karena yang dia lihat dari teknologi itu hanya menjadi beban, bukan manfaat. Jadi Bapak Ibu gini Pak, kalau Anda sebagai pengelola organisasi ingin menerapkan teknologi dan teknologi itu dipakai, yakinkan kepada staf-staf Anda bahwa teknologi ini akan membantu kita ya, untuk mempermudah pekerjaan. Kalau ternyata dengan ada teknologi itu justru mempersulit pekerjaan, saya pastikan transisi teknologi itu tidak akan sempurna. Karena kutip gagal, paham? Ya. Nah, ini yang perlu ya jadi kita yakinkan. Nah, ada dua. Pertama, sense of benefit. Bagaimana caranya Anda meyakinkan kepada seluruh anggota organisasi bahwa teknologi ini akan memberikan manfaat. Yang kedua, easy for use, mudah dipakai. Karena manfaatnya gede, ada makin hasil kan orangnya, jangan makin restu. Jadi teknologi yang dikembangkan dalam organisasi Anda, pastikan teknologi itu nggak rumit, bisa terjangkau oleh kelompok-kelompok orang yang berbeda, dari mulai generasi baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z, sampai generasi strawberry, semuanya harus bisa menggunakan teknologi. Itu terkadang kurang pada saat pengembangan teknologi tidak user friendly. Atau yang kedua, kalaupun memang kan di antara orang tetap homo sapien, ayo pegang rumus erectus, pakai HP selain teh, orang yang didedikasikan untuk membantu asisten lah. Jadi pada saat aplikasi ITT menggunakan asisten, itu juga bisa mensupport terkait dengan penerapan teknologi. Tapi tolong dipastikan dulu teknologi yang diterapkan itu jangan memperumit pekerjaan manusia. Harusnya lebih memudahkan. Anu kudu nata semua duit, akhirnya bisa kena handphone gitu kan ya. Anu betulan nama kudu kurang print segala macam, akhirnya tuh kan betul mah. Ya udah fotokopi bisa lain kan itu ya. Akhirnya kan bisa diambil di sistem. Tapi kan proses bisnis itu tidak sama untuk setiap orang kan. Usul dicetak belum mana itu raya Nah, suka nggak suka kita harus mengikuti perkembangan yang alam bisa karena biasa. Dan satu hal, kerap kali kegagalan penerapan sistem informasi di dalam organisasi itu tidak berjalan dengan baik karena komitmen pimpinan Bapak Ibu yang saya cintai.
Kenapa? Karena bicara penerapan teknologi baru, jangan berpikir plug and play. Kau plug and play, colokkan langsung burung. Tak tahu teknologi asup debat error segala rupa. Abdi ngegentos dari sistem lama ke sistem baru. Eta teh. Can error mah, can datana teu kakoneksi, can ngeheng mah. Wah, pokoknya segala rupa. Nah, itu butuh ketekunan. Pimpinan puncak harus punya komitmen untuk mengawal keberlanjutan dari sistem. Dan pastikan sistem yang diterapkan itu ada value-nya, bukan hanya keren-kerenan. Nah, kadang-kadang orang ribut itu manfaatnya sedetik gitu kan, tenang kan? Makanya jadi cari yang benefitnya paling besar. Dan kalau kata ibu, memang terus terang saya aja sebagai dosen ada pusing karena ada mulai nanti dengan sistemnya, ayo sistem BKD, nanti ke sistem, ayo anjani itu terlalu apa-apa negara teh. Nah, kalau bapak ibu, abdinya pusing bu. Jadi kehenaknya gimana? Kenapa hasilnya? Lainnya dah. Orang mana ada sawah guru kan kira bapak ibu. Ayat kelamunan kan, ya sistem ya. Sistem kita pun negara teh diupdate, sistem informasi teh diperbarui supaya fungsinya lebih luas dan manfaatnya lebih banyak. Ya cuman problemnya pengembang sistem lama dan sistem baru itu teh tidak ada komunikasi. Jadi ketika misalnya sistem lama ini ganti sistem baru ini, orang teh kalau teh kudu ngikutin di awal tina SK jadi ngeri cara SK nanti leungit cara digadekeun wah segala rupa we. Lama kan proses penginputan menjadi tidak fulfill kan, tidak terisi sepenuhnya. Jadi di orang kadang-kadang mikir abdi pejabat nah keteh pengembang sistemnya teh si Agan ya kan jenengan teh teh Suryadi. Jadi mau ngapain itu Suryadi? Saya kan ngapain ini parang poe lah. Suryadi, akan Hendra. Tangannya Hendra. Oh, tangannya Hendra. Suryadi Hendra. Nah, misalnya ayeuna proyek pengembangan sistem Kang Suryadi. Dibangun Kang Suryadi. Tiba-tiba ganti pejabat. Nah, pejabatnya entah lain istilah, entah kepentingan proyek segala macam, tiba-tiba dia ganti vendor. Nah, si vendor ini teh tidak baik dengan vendor ini atau tidak menjalin komunikasi. Si vendor lama ngomong dari database lah. Akhirnya kan sih bongkar teh awal 2000 usaha, lo input. Ayo, itu artinya input update tak. Sudah teh update data teh memperbaharui, dari mana update? Review kabeh masukkan deui di awal. Nah, itu sebenarnya jangan salahkan teknologi, salahkan kebijakan yang mengelola teknologi. Memang jadi kita tuh sistemnya seperti itu. Komitmen pimpinan berarti banyak. Jadi otaknya jangan otak proyek. Iya. Otaknya bahwa sistem itu adalah untuk membantu penyelesaian proses. Ada tenangan lagi kan? Baheula Sinta ayeuna jangan gantikan itu sadeui da tumarana teh. Itu nah itu kerap kali dijustifikasi pakai sistem lieur. Padahal sebetulnya mah bukan sistem lieur mah Penggunanya. kebijakan pemangku kebijakan yang menetapkan sistem itu dan memang sistemnya betul-betul serius jamnya. Soalnya di dosen sami lah BKD sistem wah panjang obat dia ayo nama itu hadir terus nomenklatur hobi baheula mah Bima teuing Arjuna Ilahap ganti naon ganti Sinlita Mas wah ganti-ganti ke kalau usulan penelitian teh kanggo sibah penelitian. Nah itu mah jangan dijustifikasi bahwa itu berubah-ubah sistemnya itu rumit, itu mah pelakunya aja, buildernya aja yang rumit. Itu sebetulnya kalau kita cari hakikat manfaat dari sistem informasi itu banyak faedahnya. Dan kalau tadi ibu cerita, ini sistemnya bisa disiasati, berarti tapi salah sistemnya ya. Ayo seperti ini. Kalau kita lihat dari sisi positif, kalau pakai sistem baku, Anda masuk kelas, recognize orang, kemudian ngajar, pas keluar kan ketahuan dia masuk jam berapa, keluar jam berapa, bisa ngomong tapi dengan absensi manual anjir sabulan dengan usia tadi parah nah kan seperti itu kan artinya kan ada sisi positifnya kan itu bisa dikadari sebenarnya mah masuk ke sistemnya berarti yang jadi masalah bukan teknologinya tapi keamanan ya karena di luar konteks itu ya. Tapi kembali lagi
Bapak dan Ibu, dan kita bukan bicara mengenai rahasia negara, bukan bicara mengenai transaksi finansial yang bisa diretas. Kalau perguruan tinggi nampaknya atau sekolah tidak terlalu rumit lah, ada proteksinya juga aman lah, karena tidak ada sistem tuh. Kadang-kadang kita kayak bicara peran, kan ada sistem tuh yang on offline, ada yang online. Nah, supaya sistem itu tidak terkena, kayak kita bicara keamanan sistem, gimana caranya agar atas dan bawah itu tidak terkoneksi secara langsung. Contoh gini, misalnya saya punya data terbaru. Nah, data terbaru ini kirim ke langit, cloud, ya, ke offline atau online. Nah, orang ngacak-ngacak ini kan datanya nggak di sini. Dia hanya bisa mengirim, tapi tidak ada feedback, tidak ada umpan balik. Itu kan salah satu bentuk security system. Jadi sedemikian rupa dirancang bagaimana agar sistem itu tidak mudah dimanipulasi. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan sama Bapak dan Ibu, pakai sistem itu tidak plug and play, seperti ganti baju. Itu terkadang butuh waktu, komplain orang, miss dan lain sebagainya, data error segala macam. Itu adalah bagian dari proses. Dan kata kuncinya adalah apa? Persisten, tekun dan terus gitu. Istiqomah lah. Ini error sudah gitu ya, maaf Pak, berarti itu sistem. Walaupun hari ini kan banyak sistem yang bisa kita beli dari tempat lain kan. Sesuai sistem pengelolaan sekolah hilang dari sini kan, atau pemerintah juga banyak penyediaan sistemnya. Nah, cuman kelemahannya ya kadang-kadang kan setiap institusi pendidikan punya dinamika permasalahan yang berbeda-beda ya, tidak bisa diseragamkan kan ya. Pasterisasinya menjadi tidak luas, tidak luas. Tapi lepas dari itu, ya kita lihat manfaat dan mudaratnya seperti apa. Kalau pengen bagus ya bikin sendiri, cuman kan harganya memang mahalnya. Bila mau pakai yang lain bisa lebih murah kan, dan kita juga bisa belajar beradaptasi. Ada komentar Bapak Ibu? Kalau misalnya kita kan banyak yang kebobolan dalam aplikasi atau sistem, itu maksudnya kesalahan di sistem atau bagaimana? Ya, kesalahannya ada di keamanan sistem. Makanya tadi saya bilang kadang-kadang ada yang komputer itu memang sifatnya offline. Saya pindahin mau di online, contoh sederhana ini ya, pakai flash disk. Kalau begitu diacak itu kadang gitu. Tapi tidak sesederhana itu, tapi artinya dia hanya bisa mengirim data tapi tidak ada umpan. Banyak lah bentuk proteksi. Tapi ada sebenarnya antara hacker ingin mengembang sistem sehingga membuka mobil, jadi maling mobil teknologinya lebih arus, maling di goblok gitu kan. Nah, saya lebih curiga, ada kecurigaan kadang-kadang maling kayak anunin defense dan anunin antivirus itu kadang-kadang main tadi menjadi virus gitu. Itu kan menjadi komoditas kayak cerita corona, boleh jadi katanya corona kan ada yang menciptakan untuk mengambil keuntungan finansial, tapi ya saya nggak tahu benarnya seperti apa. Tapi kalau virus mah betul, virus mah kadang-kadang virus itu diciptakan supaya ada komoditas, supaya ada permintaan terhadap perusahaan anti virus. Akhirnya bangsa kamu sebelumnya dari bangsa itu karena ngalir. Tapi kita jangan sembunyi lah, hati-hatinya kan buruk sangka nggak boleh, tapi harus hati waspada. Oke, hari ini kita bicara mengenai SIM, konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Nah, secara umum Bapak dan Ibu yang saya cintai, saya hormati, konsep dasar sistem ada yang pendekatan prosedur, ada yang pendekatan komponen. Jadi sistem itu kita bisa lihat dari tahapan-tahapan prosedur. Nah itu nanti kita tuangkan ke dalam sistem digitalisasi ya Bapak dan Ibu, misalnya mulai dari proses pendaftaran, ujian, kalau lulus ujian bisa ke registrasi, kalau tidak lulus bisa mengulang lagi. Nah semuanya itu dari tahapan-tahapan prosedur manual dituangkan ke dalam sistem informasi. Nah pengembangan seperti itu dinamakan pengembangan berbasis proses. Nah ada juga pengembangan ini sistem akuntansi,
pengeluaran kas, penjualan, pembelian, besar segala macam. Nah, ada juga pendekatan komponen, kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan. Untuk mencapai tujuan sistem komputer berarti kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ada hardware, kata Ibu tadi bilang ya, ada software, tiga sebenarnya, hardware, software, dan firmware. Hardware halus, software halus, memakai melepuh ya, cuma ini ya. Si Bobo ini kasih ya maaf. Lupa harus naik Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling terpadu. Ada input, ada proses, dan ada output. Masukan, raw material, kemudian data itu diolah. Data diolah itu menjadi suatu bentuk keluaran. Ya. Kalau misalnya di kuliahan tadi ada data kehadiran siswa, ada nilai UTS, UAS, direkapitulasi menjadi data nilai, dikonspirasikan dengan raihan SKS segala macam, maka itu menjadi transkrip nilai, ya. Ada input, proses, dan output. Nah, tentunya masing-masing tahapan ini harus dievaluasi. Kadang-kadang kalau kami mah di perguruan tinggi yang paling susah itu ketika ada evaluasi kurikulum. Di SMA itu, SMP itu evaluasi kurikulum. Untuk kami mata kuliah. Tuh kan, upami ngentos ada kegiatan evaluasi kurikulum kan kadang-kadang kami mata kuliah hobi. Di mata kuliah naon, misalnya matematika 1 jadi matematika diskrit. Tapi kan dina sistem teh. Terus ada paket pakai mahasiswa terusnya ada mata kuliah eta kumaha? Transfer itu kan ngomongnya diputar gigi gitu belok gitu ya. Itu kan pasti harus melakukan migrasi. Nah, bagaimana memastikan migrasi itu bisa berpindah dengan otomatis, nggak usah diinput ulang. Kadang-kadang ada kendala segala macam. Ini nanti kita lihat di proses pengembangan. Nah, kemudian ada sistem yang ada di dalam dan ada batasan sistem di luar kita. Bapak Ibu di sekolah ada kodiknya, kodik saya langsung kami data pokok pendidik dan tenaga pendidik. Nah itu kan yang dipunyai oleh Kemendikbud. Nah, Ibu Bapak punya sistem sendiri kan di sekolah? Ada. Ah itu kan sistem Ibu nanti dengan sistem dapodik kan harus asik kan, ulang double input kan. Berarti sistem yang ada bangun harus bisa berkomunikasi dengan sistem yang ada di pemerintah. Kebetulan kenal lupa mereka ganti-ganti wae aku kan pengen buntu gitu ya. Ini ngomong mereka itu. Tapi buat penjaga uang paling kehel gitu tehnya kalau sini cocok gitu ya. Cobrok ya. Bener, saya jauh lah. Tujuan setiap sistem memiliki tujuan untuk memotivasi arah sistem. Tujuan utama sistem informasi mendukung fungsi pengelolaan, mendukung pengambilan keputusan. Anak diizinkan tidak diizinkan ikut UTS, tapi misalnya dilihat dari sisi keadilan. Oh, anak ini ternyata tidak bisa masuk mata kuliah ini, kenapa? Karena kehadirannya di bawah 75%, kan bisa dikunci langsung ke sistem. Langsung dia tidak ada di daftar. Bukan masih yang tidak ada. Oh, berarti Asep tidak memenuhi persyarat. Kan nggak bisa maksa karena banyak sistem gitu. Tapi sebenarnya sistem itu bisa dirubah. Biasa, tapi ada otoritas. Ada saya tanya, jadi sistem itu sebetulnya tidak hitam dan putih, boleh dimodifikasi, tapi ada otoritas, ada orang yang memiliki wewenang. Nah, ngaco orang yang tidak berwenang menyalahgunakan sistem. Jadi bapak ada lima sistem, kalau betul dia sana pedut sete bisa aja prosedur. Nah, karena bagaimanapun juga kan mitigasi harus ada. Tapi akan ntar dongeng ya. Masukkan input suatu yang masuk ke dalam sistem informasi menjadi bahan untuk diproses. Proses merupakan bagian perhitungan algoritma atau meringkas data, tabulasi atau menyajikan secara statistik. Yang terakhir adalah keluaran berupa sistem informasi secara cetak lapor dan sebagainya, report ya. Kemudian ada mekanisme pengendalian umpan balik. Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan masukan atau proses pengecekan.
Misalnya ada proses pengikutan yang dilanjutkan, ada valid tidak valid. Kenapa ini valid? Kenapa itu tidak valid? Batasan sistem yang memisahkan antara sistem kita dan sistem eksternal dan juga lingkungan. Dan bahkan hari ini kan dengan bank kita bisa host to host. Pernah dengar ini? Host to host. Jadi banyak sekali institusi pendidikan kayak pembayaran SPP-nya sudah terintegrasi dengan data bank. Jadi anak begitu bayar di bank itu secara otomatis kasih tahu ke sistem kita dan itu real time ada. Cuma biaya transaksinya misalnya ditambah 6.000 rupiah atau 3.000 lah yang saya tahu hari ini. Tapi kan enak itu ada bisa memenuhi, nggak usah banyak karyawan kan, otomatis informasi. Apakah itu ada error? Ya namanya error mungkin. Tapi semakin kesini sistem itu semakin baik. Yang kedua, bagaimanapun juga lebih baik dibanding manual pakai manusia. Manusia makan permukilan dan dosa. Emang Pak, hari komputer malaikat lain gitu kan? Ya paling udah tergolongan gitu ya, kebaperan. Gitu. Klarifikasi sistem. Ini mah kalau bicara mengenai ini nanti PowerPoint ini saya kirim sama Surya. Bapak, cahaya Bapak, tolong mendengar saya. Ingat ya Samoyan, Samoyan. Nanti saya kirim ke Pak Surya di Bapak di kepala sekolah. Pak Surya. Pak Surya. Abdi tulis Maula mata pelajaran. Masya Allah, kalau ibadah agungnya. Gimana kalau kita baru paham? Amin. Amin. Sistem abstrak adalah nama IT abstrak yang berisikan gagasan konsep, teologi, ya, ideologi, tauhid. Sistem fisik adalah yang secara kasat mata bisa dilihat. Ini mah masih teorema sistem lah, gambaran sistem ya, masih triple B, bahasa masih usul, ya. Nah, itu sistem itu sistem deterministik dan probabilistik. Apa sih deterministik dan probabilistik? Bedanya, kalau deterministik itu certain, pasti. Kalau probabilistik tidak pasti. Jadi dalam pengambilan keputusan ada yang sifatnya certainty dan ada uncertainty. Ada yang pasti dan tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kategori pasti itu dampak dari pengambilan keputusan itu sudah terprediksi secara jelas. Kalau ngambil ini maka dia pakai ini. Kalau ngambil ini dampaknya ini. Kalau naik pesawat waktunya 8 jam. Kalau jalan kaki mau tepi-tepi, dan seterusnya. Jadi setiap pilihan yang Anda ambil itu konsekuensinya jelas. Kalau nabung di deposito bunganya segini. Kalau Anda pakai suku hasilnya segini, ya. Nah, tapi ada juga sistem yang tidak pasti. Bicara mengenai probabilitas. Ketika saya waktu dan koin kan bisa angka bisa gambar. Hari ini mau saya ke kampus mau ngapain atau nggak mau ngapain, itu kan bisa hujan atau bisa tidak hujan. Ada bicara mengenai peluang, bicara mengenai kemungkinan. Nah, cuman probabilistik itu ada yang bisa diramalkan dan ada yang tidak bisa diramalkan. Yang bisa diramalkan makanya kan dilanjutkan. Itu kan peluangnya 1/6 karena ada 6 muka. Koin dialunkan peluangnya 2 kan, jadi 1/2. Berarti itu bisa terprediksi peluang. Tapi ada yang probabilitasnya tidak diketahui, itu namanya uncertainty. Jadi decision making, ada decision making certainty dalam kondisi pasti, artinya ya certain pasti. Ada yang decision making under risk dalam kondisi berisiko. Nah, pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko itu ada ketidakmungkinan, ada ketidakpastian, tapi ketidakpastian itu terprediksi. Itu kategorinya beresiko. Itu biasanya ilmu statistik yang ngomong di situ. Ada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, ada ketidakpastian dan kita tidak memiliki akses terhadap probabilitas. Nah, sistem itu bentuknya seperti itu. Kemudian ada sistem alamiah dan ada sistem buatan manusia. Ini hanya sekedar mengklasifikasi. Nah, kemudian sistem itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, kadang-kadang Bapak Ibunya ini juga ngaruh ke dalam paradigma Anda dalam memandang organisasi. Ada closed system, ada open system. Nah, kan Bapak
ibu mah benernya misalnya gitu. Cek papa. Kalau sistem jadi apa nih? Sistem input misalnya, ada judul tesis kan? Kasih saya kabar judul tesis. Gampang mas, pendidikan pelatihan dan pelatihan terus berdampak terhadap profesionalisme sebenarnya. Terus biasanya gitu saja. Kualitas. Biasanya karena profesionalisme terus berdampak terhadap kinerja organisasi gitu. Kaci itu? Kaci. Kinerja organisasi. Bapak melihat bahwa ini adalah faktor penyebab. Ini adalah akibat ya. Ini variabel eksogen, ini endogen ya. Nah ini variabel X, ini variabel antara, dan ini dampak yang diharapkan. Nah, kadang-kadang kita melihat itu seperti closed system. Ia berpengaruh. Kalau orang dididik pendidikannya kita biayai, kita latih segala macam, maka kemampuannya akan meningkat. Kalau kemampuannya meningkat, maka kinerja organisasinya akan meningkat. Nah, itu yang namanya paradigma XCD. Tapi Bapak dan Ibu hati-hati, ini kan tidak berdiri sendiri dari sisi olahan. Apakah profesionalisme itu hanya dibentuk oleh pendidikan dan pelatihan? Tidak, bro. Banyak hal yang bisa membentuk profesional. Nah ini kalau closed system, Anda hanya memandang kacamatanya dari sini aja, kacamata kuda. Jika kudanya, dari itu si eta mereka mau panggil si Indonesia lain, mereka kan tinggal eta. Ini kalau mereka tahu, coba ngeluang lihat kan gitu ya. Kalian sama di sini. Nah kalau closed system itu Anda memandang ini tuh ini adalah sebuah sistem tertutup, terisolasi. Tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhi ini. Ada yang melihat sistem seperti itu. Tapi ada juga orang yang open system bahwa konteks tiga hal ini juga dipengaruhi oleh aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek luar, atau bahkan juga ada yang sistem itu membentuk malaikat dia. Lamun pendidikan dan pelatihan diayakan dengan bagus bisa meningkatkan profesionalisme menghasilkan kinerja, menghasilkan keuntungan, pelatihannya bisa lebih halus lagi. Jadi perilaku sistem ini bisa tergambar. Nah itu yang dinamakan dengan konteks sistem dinamis. Jadi sistem itu ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau Bapak Ibu di handphone, penelitian ada yang namanya sistem dinamis. Ya. Artinya kalau model sistem dinamis, Bapak Ibu udah anusigasi yoga, X berpengaruh terhadap Y berpengaruh terhadap Z, tapi dia dilihat bagaimana perilaku ini bisa tumbuh berkembang dari waktu ke waktu. Lihat deh yoga mata pulang soal pintar bahasa Indonesia aja. Itu kalau bisa punya sistem dinamis dan statis. Tapi kalau sistem terbuka tertutup, adalah cacing olahan diisolasi. Nah, kalau sistem terbuka sebenarnya ini faktanya dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Jadi model yang Bapak Ibu bikin di tesis itu tidak seberapanya dari sistem nyata. Ada saya ini, Anda hanya menggunakan bahagian kecil dari sistem nyata dan Anda amati. Dan yang Anda pelajari juga kan datanya pakai polygonal, pengambilan datanya tes snapshot, penyebaran kuesioner dalam satu momen tentu, belum tentu bulan depan masih relevan, benar kan? Nah, artinya kan snapshot hanya gambaran kecil. Makanya istilahnya adalah model. Oh, Bapak Ibu artinya model? Apa itu model? Sampel. Sakit perut itu mah modal. Si mau masuk kecoa itu. Ini serikeun nih sopan. Apa itu model? Sampel. Model itu tiruan dari sebuah sistem nyata. Uswah model ya. Nah, jadi model itu tiruan dari sebuah sistem nyata. Contoh model ini sistem nyata apa? Contoh model dalam sistem nyata apa?
Anda mau beli rumah, kan nggak mungkin ditunjukin rumahnya, kadang-kadang ada maket ukuran 3 dimensi. Pak badai ngegel bumi sebenarnya 500 juta, nya segede peloke, iman model bapak, segede leres. Atau bapak ibu ada yang ngajar ilmu geografi, kalau ngejelasin bumi sama anak-anak SD, kira-kira pakai apa? Global itu model penyederhanaan dari sistem nyata supaya mudah dipahami. Tapi kan global itu tidak sepenuhnya seperti bumi, kan namanya juga penyederhanaan. Aja tuh global dicolok pasir. Padahal bumi makan air cairan. Ini mah global itu dicolok pasir. Kita pakai simbol kan, bener nggak? Kalau air warnanya biru, itu apa? Kalau gunung, hutan warnanya apa? Itu kan penyederhanaan. Gunung kan air nyerul, air meledok, air cair segala macam. Tapi nah hanya tuh air global anu nyerul gitu. Nah itu tapi nyerul tapi sadar global, beda dari ya. Sambil jadi ya gitu ya. Nah jadi ya tadi saya kembali, bapak ibu yang anda pelajari di kampus itu semua model pemasaran, model kepemimpinan. Apakah model kepemimpinan menurut Jayus man? Itu adalah menggambarkan kepemimpinan secara apa? Realitas enggak? Itu adalah penyederhanaan. Bangunan pemasaran, price, place, produk, promotion dan seterusnya itu hanya penyederhanaan nama supaya apa? Supaya bisa dipahami, bisa ditransfer. Ya kan kalau anda bicara, Pak, apa itu manajemen tahapan-tahapannya? Pola, ininya planning, organizing, actuating dan controlling itu kan penyederhanaan. Boleh jadi ada nggak yang di luar itu yang tidak tahu? Mungkin ada. Itu hanya penyederhanaan dari sebuah sistem nyata. Jadi itu hanya buat pikiran orang. Belum tentu poak itu cocok di kita. Buat dibilang kepawok bukan. Jadi kan poak, paling ada ada yang modelnya kan bukan hanya tadi saja kan. Manajemen itu ada seterus si A, si B, si C. Dan itu hanya sebatas dari dia memodelkan makanya kan ada yang pernah tanya teorinya pengujiannya si Prophet juga coba cari dimensi dari penelitian lain yang lebih kompleks. Jadi tugas bapak dan ibu pada saat bikin model itu adalah memastikan variabel atau dimensi atau indikator yang anda gunakan itu sesuai dengan objek masalah, tingkat komunitasasinya, kemudian juga kesesuaian dan lain sebagainya. Nah, makanya harus pada komplain. Kita teorinya pakai teori global seperti cocok. Artinya apa? Boleh jadi yang bapak ibu gambarkan itu potret-potret di masa lalu, zaman Firaun, zaman Ahad, gitu ya. Itu cocok loh sama kondisi hari ini. Makanya kalau ilmu pengetahuan mengenainya referensinya harus up to date. Karena itu kan hasil potret orang. Belum tentu potretnya yang dia buat sesuai dengan potret kekinian. Soalnya para tahu kan? Hobi ya. Tapi kan kadang-kadang saya mah suka kalau bimbingan mahasiswa, ayo pulang mahasiswa dengan WA apa mau bimbingan tinggal nih. Oh, ya mahasiswa. Pas begitu ternyata pas saya bimbingan bapak, siapa anda? Saya udah janji sama bapak. Jadi anda dipotong sama halus. Kamera jangan. Bapak saya iya ini mau mana ini si Sumana kan yoga ada udah janji kemana tinggal itu dia pernah bilang aku mau apa itu kayaknya ada penipuan itu tidak dalam bentuk finansial fraud gitu ya kadang-kadang nipu foto seorang dia terus kejahatan digital kalau saya kan nipu kan jiwa dulu bisa karena tapi kupe data dan informasi. Nah sekarang tuh data itu bukan hanya dalam bentuk angka saja kan, bisa dalam bentuk citra ya, bisa dalam bentuk teks, bisa bentuk audio dan bisa dalam bentuk video. Bahkan sekarang kan sistem bisa ada reader ya, tulisan tangan direkognize
nilai sebagai angka, ya. Nah, proses-proses seperti itu kan melalui kecerdasan buatan bisa direkognisi. Oh, sekarang mah teknologi itu luar biasa berkembang. Ini sifat-sifat data. Data-data yang ada di benak kita mah, data itu harus selalu berupa angka atau berupa teks. Realitasnya tidak seperti itu. Saya di kampus kerjasama anak-anak saya dengan salah satu web ya. Jadi kami itu menciptakan road monitoring bu. Apa itu road monitoring? Kamera GoPro disimpan di mobil. Nah dia itu bisa merekognisi kualitas jalan. Jadi dianggap mobil loyo gitu ya. Nah dia tuh bisa mengenali oh jalan ini kualitasnya baik, sedang sampai dengan level buruk. Dan data itu langsung dikirim ke cloud. Nanti di cloud udah hasil analis. Jadi aina mau manis saja nanti guru jelema tolong dia secara cerdas bisa mengevaluasi. Dan saya sudah menggunakan sistem yang per 25 meter itu kan sesuai dengan aturan pengecekan di PUPR. Jadi kudu hasilnya sebalik, kita saya data tercloudisasi. Dan menariknya apa? Ketika dipakai di jalan yang tidak ada akses, misalnya orang selatan tadi dia, ada orang selatan, akan di mana? Teko, mereka Malaysia tuh kan, Patu, AS Sampalina. Ketika masuk ke Teko, musuh bom begitu, tidak ada sinyal. Dia itu tersimpan, jadi mereka itu langsung naik ke luhur, sebab kalau langsung naik ke luhur, khawatir ada gangguan sinyal. Nah nanti ketika sudah sampai, baru kita bisa upload. Jadi bisa diatur. Dan kelebihannya apa? Di samping dia bisa menilai karakteristik jalan, dia juga bisa mengidentifikasi kelengkapan rambu-rambu, penerangan. Kemudian kan jalan kayak solokan itu ini, ini bisa recognize. Dan terakhir, saya minta sama anak-anak saya kan jalan supaya tahu, tolong ukur volume-nya. Kolom segini mereka bisa mendeteksi terkait dengan berapa kedalaman segala macam. Itu hanya kamera. Dan bukan kamera yang mahal banget, cuma kamera GoPro bisa diukur. Jadi khusus untuk perbaikan pakai aspal sampai dengan jumlah berapa aspal yang dibutuhkan untuk menambah jalan itu keluar. Jadi waktu oh jalan rusak, oh telur-telur gitu. Ya ada yang latihan satu mah tidak tahu gitu ya untuk safety, tapi kan mau berlebihan atau mau kekurangan, paham nggak? Saya bisa membantu itu murah, kalau yang kan asal bisa nyetir aja. Sama benar nyetiran aja bisa kali itu kan teknologi. Apakah mahal? Kan justru jauh lebih murah dibanding Anda nugasin sekian banyak orang kuliah segala yang mau jalan kan berarti bisa gawe. Oh ya bisa peron. Ya mah bisa siang malam. Nah siang malam tinggal pakai lampu. Cek jangan jualin ya. Itu kan bisa seperti itu. Kendala apa coba? Malah di daerah kemacetan lalu lintas, benar kan kehalangan mobil itu. Ya kan kita bisa pakai patroli ya, itu THC. Benar nggak? Terus sama aja manual kayak macet lalu lintas untuk kasih kan? Itu kan bisa pakai patroli atau dilakukan pada jam-jam kosong gitu kan, dan seterusnya. Itu awalnya di depan kok ya mungkin kita coba perbaiki sistem. Oh rame perdebatan. Itu jadi masalah kalau itu penghasilan juga mah gitu. Kadang-kadang dinasnya tuh begitu gitu kan, anjir, pintu gitu loh gitu. Sistem lagi, sesama itu sistem. Kertas loh gitu, saya kan yang betul soalnya. Saya di lanjut, gitu kan, luar biasa. Kan kadang-kadang pada saat ekspos diminta data, kerusakan jelas segala macam kan bisa diakses dimanapun, kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu teknologi, bahas tuh. Ayo budak saya mau main ke salah satu daerah di mana? Mau beli pokoknya daerah kan. Jadi loh, ayat tempat wisata, dia kan lulusan SIG. Jadi mana katanya beliau itu membuat semacam apa? Greenhouse. Itu orang masuk itu cuma 2 kali, pada saat penanaman dan pada saat panen. Di luar itu semua sudah pakai teknologi. Contoh misalnya Pak, namun kaitan dengan pohon yang disiram itu kan ada sensor kelembaban. Kalau misalnya kelembaban tanaman kurang, dia otomatis menari. Bahkan ada sensor surya. Jadi lalu kan tumbuhan itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik kalau dapat pencahayaan yang cukup. Nah ketika siang cedek, itu ya serawan. Nah ketika mereka dulu itu pakai sensor loh. Dan harga sensor itu 500.000. Ayo 80 itu sama dengan
murah masuk. Tapi kan kalau yang lalu itu pegawai sekian banyak, kecuali bangsatnya, itu dirawat kan itu. Tapi di luar itu gila itu. Dan sensor-sensor sederhana, sensor cahaya, sensor kelembaban, gitu kan, sensor suhu. Kurang dalam bentuk kanan hayam kan ada suhunya ya. Kalau misalnya dia punya lampu LED tertentu, dia secara otomatis mesin penghangatnya turun atau kipas sebaliknya gitu ya. Reverse kan. Kalau terlalu panas, berarti kipasnya dijalani. Kalau terlalu dingin, berarti pakai penghangat. Dan itu bukan suatu hal yang lebih sensornya pemaratan. Budak SMA ini bisa ini kan luar biasa, luar biasa. Ya, implikasi yang bisa diterapkan di berbagai. Ada komentar Bapak Ibu? Kalau saya ngomong terlalu cepat nggak? Bapak Ibu ini banyak hal tapi ada mulanya. Kalau ya kami kan kalau dikirim begitu kopi apa ajinya? Aji juga bisa pakai pagi ya. Karena ada tadi Suryati dengan Pak Aji. Oh, sudah sebentar apa Suryati? Oh, Pak Aji. Oh, tadi namanya Ahmad ya. Aku Aji yang Suryati. Yang ini. Oh, ini ada nama Suryati. Alhamdulillah. Insyaallah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sukses. Amin. Amin. Hebat semua Aji. Aji mana? Aji apa? Haji mumpung ya. Luar biasa ini Pak Hajinya. Out of box. Ya, tadi ada komentar pertanyaan kepada Ibu, silakan mau nanya, mau membantah, mau menyalahkan, bebas, mau curhat boleh. Komentari Bapak Ibu silakan. Ada keresahan terkait dengan sistem, ada pertanyaan. Artinya teknologi itu adalah alat untuk membantu manusia dalam mempermudah penyelesaian pekerjaan, bukan mempersulit, bukan untuk menghambat. Ya, definisi mempersulit menghambat itu tadi, karena dengan adanya teknologi bisa mengantisipasi itu kan sebetulnya. Kan kayak PNS kan pakai CAT kan nggak bisa dilanjutin. Jadi melakukan ada otomatis begitu beres langsung keluar. Ada filmnya. Dampaknya apa? Cuma PGRS hari ini ya itu dan gitu kompetitif. Jadi itu lagi walaupun kadang gini Bapak Ibunya sekali lagi agak sedikit sulit satu parameter digunakan untuk mengukur kemampuan manusia. Kayak misalnya ini lulus tidaknya seorang anak sekolah 3 tahun di SMA
diukur dengan satu kali ujian nasional. Kan boleh jadi kan ini betul, boleh jadi praktek kanan kiri, boleh jadi kawenehan, asal-asalan, mungkin kan? Artinya kalau untuk ukur pembelajaran 7 tahun hanya diukur oleh satu kali ujian, saya pikir nggak fair. Harus ada satu proses yang cukup bisa menggambarkan pembelajaran 3 tahun itu. Ada saya mau tanya, ini kan makanya dulu kan ada ujian Swastanya. hah? Maksudnya kayak ujian apa? Ujian itu bukan US, Bukan. US, alhamdulillah itu bukan sekolah nih. Ebda, sampai Nggak lulusnya masalah mah ayah ujian. Warna panjang kan? Ayah diukur ina, guru ujian teh akhirnya jangan betul aja. Cuman Firaun pada saat mau lulus SMP, SMA teh periode ujiannya bisa 2 minggu pak. Bukan di satu kali ujian. Misalkan agama di praktek ujian praktek gitu. Komprehensif tuh. Sekarang kan diganti dengan single. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah si single ini bisa menggambarkan performansi siapa aja? Itu kan yang harus dijawab ya. Saya nggak bicara benar dan salah. Kita hanya menyampaikan apa? Kan sudah hilang. Oh, udah hilang ini Sudah tidak ada. Udah. Oke, bagus berarti. Memang Tapi kenapa UP masih ada? apa UP? Uang buat yang lagi PPG 1 hari itu menentukan Pak, lolos dan tidaknya PPG. Ya, sebenarnya begini, kenapa ujian bikin 1 kali biar gampang? Bener nggak? Itu mah prinsip kemudahan. Nggak sebenarnya mah anu paling enak memotret orang tuh nggak bisa angle-nya 1. Iya. Angle-nya itu kan harus multi angle kan, supaya kan tinggal secara kapak mungkin di payung abdi akan segajengan di pengorban juga ulama kan bisa jadi gitu ya. Kalau hanya satu perspektif ya itu khawatir angle. Nah cuman kalau mengukur multi perspektif, Khomeini time, Khomeini cost gitu kan ya, time consuming, high cost, high effort gitu. Nah makanya suka nggak suka kadang-kadang hanya 1 kali dulu. Tapi sekarang kan kalau masuk ke perusahaan kan sampai lapis-lapis kan, sampai ada berapa tahap tuh, tergantung semakin besar perusahaan tahapannya semakin banyak itu untuk menghindari yang namanya bias. Banyak kan perusahaan. UP itu bikin stres loh Pak, karena kan sebelumnya ada uji pom. Syarat untuk UP uji pom. Di UP gagal, berarti yang 3 bulan yang 2 bulan itu hangus. Untuk 3 kali UP gagal, kembali ke 0 untuk mendapatkan ke-1. Susah kan? Ya kalau ngomongin tingkat stres namanya ujian ya, memilah dan memilih pasti stres. Awas sore, muncul kali. Kan kepala itu ibu Weni yang persis dapur. Pernah Ini Bapak gitu ya. orang ngaus. Tahu ini gua bikin harga baru ke sekolahnya. Speak kadang-kadang, abi mau ke sekolah, serius ya. Kadang-kadang naik ke atas genteng, lihat mata, lihat bintang. Ya Allah, ya Rabbi, kalau bintang itu pengetahuan, tiba-tiba sama saya nggak sanggup hidup sih. Biar gitu, dia sekolah. Kalau sama, mesti mau dia cari sih. Dia mau kata baju udah kami bisa sanggup sih. Kata kami bukan batas. Bahkan saya pun dulu di sekolah, pernah 1 tahun aja, asal pembodoh nasi Indonesia ya. Ini kaisar itu sama aku lu raksasa. Dulu enggak intinya made in China, made in Jerman. Jadi ada itu kalau aku saat itu Indonesia, itu gitu kan. Ini proses pembelajaran. Tapi ada hikmahnya Bapak Ibu, ditempa dalam kondisi ya under pressure segala macam, paling nggak tidak terlalu cepat menyerah. Ya tapi deket kakek lo kadang-kadang. Ya, gusti jadi apa? Tapi dah gusti mah malah mampalin beban. Ayo itu, jangan sakit jadi yang lakuin mah. Kadang-kadang juga mau jadi gusti beban. Itu cara kita dosen itu kan dia. Ya dosen mah aku jangan. Rakas ya. Ini memang dia. Saya bawa. Saya bawa lagi. Kita sadar kurang itu banyak kadernya. Kepada Ibu ini nanti materi silakan baca secara lengkap karena ini sifatnya preface. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya kita bahas pertemuan minggu depan daripada kita juga ngomongin saya. Ya,
yang mulia ini tempat kita dari. Jadi nanti akan ada penugasan, mungkin boleh jadi tidak ada UTS. Kita nanti sama tugas, nanti tugas kepada ibu secara mandiri ya masing-masing diminta untuk memotret kaitan dengan kondisi teknis, kondisi yang sebenarnya dari sistem badan ibu hari ini, keresahan apa yang terjadi di sana. Kemudian fase berikutnya saya akan meminta bapak dan ibu bagaimana menempatkan teknologi informasi itu sebagai jawaban dari keresahan tadi. Tapi tentunya jawabannya bukan dalam tataran teoritis ya. Nah, lebih konkret. Rencana ini akan diambil dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Nanti UTS kita ganti dengan penugasan. Oke, Ustaz, cukup. Ya. Kenapa? Satu menggambarkan kondisi yang kedua Iya, di potret masalah dulu, tulisannya apa aja. Kalau lebih baiknya juga potretnya kan speed with data ya. Masalah apa bisa dari hasil wawancara, apapun lah itu. Data. Data kan tadi juga ada yang sifatnya numerik, ada yang sifatnya tulisan, ada yang sifatnya foto, gitu kan ya. Yang video segala macam. Silahkan dimanfaatkan. Hari ini yang namanya data itu luas, tidak hanya terpaku pada angka dan narasi saja. Maka ketua kelas ditutup atau doa supaya pertemuan hari ini menjadi berkah dan amal ibadah bagi kita semua. Ya, terima kasih kepada Prof. Ilmi yang membimbing dan menyampaikan ilmu wejangan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat. Harapan Bapak sehat selalu, dan senantiasa dengan ridho Allah. Bapak semua untuk berdoa kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa ifal majlis. Alhamdulillah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Satu mohon sudah, semoga Bapak Ibu bahagia hari ini. Amin. Banyak rezeki. Akhir bulan ya. Bulan santai aja. Ibu nggak usah baperan. Pun belum. Assalamualaikum.